Baik, nggak masalah. Kita akan baca ayat 1. Mari kita lihat Natal versi orang Majus. Saya pikir bahwa kita juga sudah mengerti tentang orang Majus, tapi kita akan belajar kembali bagaimana dia bertemu dengan Yesus, bagaimana dia Natal, apa yang dilakukan di sana. Mari kita lihat Matius pasal 2. Ya, saya berharap bisa ditampilkan. Kita akan baca, ataupun di Alkitab kita juga boleh, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita baca secara bergantian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan ayat 2. Manakah dia raja orang Yahudi? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada bangkit seorang pemimpin yang akan membawakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena mengingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, terima kasih. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yusuf ya, taat kepada Tuhan, peka dengan suara Tuhan, bahwa dialah yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Juru selamat hadir dalam dunia ini. Juru selamat datang ke dalam dunia. Juru selamat manusia yang mengampuni dosa manusia, yang mengampuni dosa kita, disampaikan kepada Yusuf. Yusuf siap menerima. Yusuf mau dipakai oleh Tuhan. Maria mau dipakai oleh Tuhan. Yusuf siap sekalipun tidak bersetubuh dengan istrinya sampai anak itu lahir. Ketaatan yang perlu kita teladani. Bagaimana dia menyambut juru selamat itu, bagaimana dia menerima apa yang dipercayakan baginya. Ya, itu yang ke minggu lalu. Hari ini kita lihat tentang orang Majus ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, di Israel, di Yerusalem. Jadi pada masa itu lahirnya di mana? Di kandang domba. Di kandang domba. Yang datang ke situ
siapa? Gembala-gembala. Nah, selama beberapa waktu kemudian, bahwa bayi Yesus itu bukan selamanya di kandang domba. Pasti dia masuk ke rumah. Ya, setelah selesai sensus kan begitu ya. Ya, pastilah dia pulang ke rumahnya. Lalu waktu itu juga hal yang mungkin bukan dalam waktu itu ya, pasti bukan pada waktu itu. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yerusalem itu apa? Pusat kota, ibu kota daripada Israel. Iya. Jadi mereka itu datang ke sana. Karena apa? Bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Dia datang ke mana? Ke Yerusalem. Ketemu siapa? Raja Herodes, pemimpin pada waktu itu, penguasa pada waktu itu. Iya, yang punya otoriter ya. Apa yang dikatakan oleh raja harus dilakukan itu. Nah, lalu kemudian datanglah orang-orang Majus ini. Orang Majus ini dari timur, guru-guru timur dari, itu bahasa kami ya. Biasanya kalau bilang guru-guru, orang Karo kalau guru katanya apa itu? Guru sekolah, guru beli, guru si baso, guru si betak surat. Guru si betak surat itu ya bukan hanya ahli-ahli Taurat ya. Jadi ini adalah, kalau kembali kita kepada sejarah, ini adalah ahli bintang. Ya, ilmu apa itu di apa ya namanya? Astronomi. Nah, jadi ilmu perbintangan. Kalau ada bintang yang seperti itu, berbeda dengan bintang-bintang yang lain, menyatakan bahwa ada sesuatu yang besar. Ada raja yang lahir. Saya pikir kalau mereka adalah, ini penyembah berhala loh. Mereka percaya kepada bintang-bintang. Iya, kalau hari ini saya pernah mengikuti itu di koran dulu koran SIN namanya, Sinar Indonesia Baru. Di situ bintang Anda hari ini zodiak, begitu ya. Iya, saya ingat itu, saya selalu baca. Oh, apa yang terjadi hari ini padaku? Bulan lahir kita ya. Saya mengikuti itu dulu. Setelah saya bertobat baru saya mengerti bahwa ini adalah merupakan, bukan, ini adalah termasuk penyembahan kepada berhala. Nah, jadi mereka itu ahlinya ini, mereka tahu apa yang terjadi. Tapi kali ini beda. Apakah karena memang kebetulan sama? Ya. Tapi mereka itu sebenarnya itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan kepada Nabi. Tapi mereka ingin tahunya ada raja yang akan lahir. Kami sudah melihat bintangnya di timur. Mereka tahu bahwa inilah raja, inilah yang harus disembah. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Diselidikilah kitab suci, di manakah Mesias dilahirkan, di manakah Juru Selamat dilahirkan, di manakah Raja yang diurapi itu dilahirkan. Bangsa mereka bukan hanya dari perbudakan,
tapi juga dari dosa. Mereka memanggil ahli-ahli Taurat, guru-guru agama. Waktu dibuka itu apa yang terjadi? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sudah tertulis, sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi pada zaman Nabi Mika, bahwa juru selamat Mesias itu akan lahir di Bethlehem, di tanah Judea. Jauh sebelum itu, jauh sebelum peristiwa ini. Tapi sudah dicatat, ada catatan. Ya. Waktu kami menetapkan siapa yang bersaksi di Kuta Bulu, siapa yang bersaksi di Buah Raja, itu sudah ditetapkan. Saya buka kembali. Ya. Siapa di sini? Waktu itu saya Mama Dika sudah sampaikan di Kuta Bulu ya. Kami kayaknya nggak bisa pergi Lombok katanya. Iya. Ditetapkan Mama Nia di Buah Raja, menghakimi aku ya. Catatan itu nggak bisa, tapi kitab suci ini dicatat di Bethlehem, di tanah Judea. Demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini yang datang itu. Orang Majus nggak tahu. Orang Majus pedoman apa? Bintang. Itu cuma pedomannya. Tapi dia tahu bahwa yang lahir ini adalah orang besar, layak disembah, layak ditinggikan. Siapakah dia? Inilah Mesias itu, inilah juru selamat itu. Latar belakangnya penyembah berhala, orang kafir. Lalu apa yang dikatakan di sana? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Pastilah kemudian orang Majus itu berkata kepada Herodes. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu yang dikatakan oleh Herodes kepada orang Majus. Selidikilah dengan seksama tentang anak itu, dan setelah engkau menemukannya, beritahukanlah kepadaku dengan segera supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Tapi dia itu berpikir bahwa bukan menyembah, tapi mau membunuhnya, supaya kedudukannya sebagai raja itu dia merasa terancam. Ada raja yang lain, ya, tinggal di istana, mengerti kitab suci, tapi dia tidak memahami apa yang dikatakan itu, bahwa menggembalakan umatku Israel itu adalah memelihara, menjaga, menyelamatkan dari dosa. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau Herodes berpikir apa? Ini saingan ini yang datang ini, bunuh saja dia. Itu kan di ayat di bawah yang dijelaskan di sana ya, bahwa setiap anak yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dibuat peraturan seperti itu. Nah, jadi satu hal yang kita lihat dari orang Majus ini, bagaimana dia bernatal, bagaimana dia mau bertemu dengan Yesus. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Berapa jaraknya dari timur menuju kepada Yehuda ini tadi?
sangat panjang. Waktu ditemukan itu anak itu bukan lagi di kandang domba, tapi sudah dalam rumah. Kalau kita lihat ayat yang atasnya itu bahwa Herodes memberikan perintah, anak di bawah umur 2 tahun ke bawah harus kamu bunuh. Diperkirakan anak itu waktu bertemu dengan orang-orang timur itu, orang-orang Majus itu, anak itu sekitar 2 tahun usianya. Alkitab tidak mencatat berapa hari kemudian ketika Yesus lahir di kandang domba, baru kemudian orang ini melihat bintang itu. Tapi yang jelas di sana, perjalanan yang begitu jauh mereka tempuh dengan berjalan kaki dan naik unta. Berapa tahun? 2 tahun untuk bertemu dengan juru selamat. Satu yang saya lihat adalah ini gigih. Perjuangannya untuk bertemu dengan juru selamat itu gigih. Jalan kaki loh. Kita hari ini bernatal naik apa? Kendaraan. Yang pasti kendaraan ya. Yang naik kendaraan sepeda motor pun kadang-kadang hujan nanti bu katanya ya. Iya kan bawa iya hujan nanti. Iya. Perjuangan mereka ini orang kafir loh. Orang kafir. Gak tahu deh Yesus. Kita dilahirkan sudah Kristen. Yang dilahirkan Kristen. Ataupun mungkin minimal 10 tahun dari orang Kristen. Iya kan? Sudah mengerti benar Yesus lahir di kandang domba itu untuk menyelamatkan jiwa saya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya lah orang berdosa itu. Banyak kali alasan kita. Ya kan? Iya. Memang tidak bisa dipungkiri. Mereka semangat untuk bertemu dengan juru selamat. Ibaratnya, saya pikir gini, melemah memang, menurun memang daya tarik, daya ya salah iman, salah apa, kayak kemerdekaan ini juga ya. Dulu waktu pertama kali merdeka, semangat di radio berputar proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Iya, semangat mendengar upacara lagi. Dulu mama bilang, kami TV katanya, lihat upacara, hormat beliau, semangat loh. Hari ini mendengar orang mendengar pidato kemerdekaan, di mana para pegawai negeri ini duduk berdiri. Kalau di lapangan terbuka, mereka sudah mulai cari sugi-sugi. Kecuali kalau bahasa depan. Tapi kalau yang biasa-biasa saja di mana dia? Cari tempat pohon-pohon yang indah. Saya ingat dulu ketika masih di lapangan polsek ini, sudah cari tempat masing-masing. Cerita. Tidak lagi begitu greget arti merdeka itu. Kenapa? Letak di dalam berjuang lain. Yang tahu kamu cuma merdeka, yang tahu itu cuma merdeka, kan begitu ya. Orang Majus ini begitu berjuang gigih bertemu dengan Yesus, Raja yang lahir itu, Raja yang datang itu. Kami mau menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. Inilah Natal orang Majus ini, orang kafir. Ya. Anak perang juga masih muda-muda. Gigi, kamarnya Gigi ya, 3 tahun. Ikut-ikut. Gigi kamu. Bapak-bapak ini memang pemalu kan gitu ya. Gigi dia untuk mendapatkan itu. Orang Majus ini
lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ada sukacita. Masih bersukacita kita di Natal ini? Masih? Atau kita nggak sukacita lagi Natal? Tiap tahun di Natal, tiap hari pun Natal, karena aku sudah bertemu dengan Juru Selamat. Ada sukacita yang besar, bertemu dengan Raja. Natal itu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Juru Selamat. Orang Majus itu bertemu dengan Juru Selamat. Gembala-gembala itu bertemu dengan Juru Selamat di panggungan, di kandang domba. Kita bertemu dengan Juru Selamat kapan? Waktu ku percaya Dia, waktu ku terima Dia dalam hatiku, aku bertemu dengan Dia. Di situ aku sudah bernatal. Makanya kalau mengingat momen Natal ini, ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena aku sudah bertemu dengan Dia, Juru Selamatku, Rajaku, Tuhanku, yang menyelamatkan aku, yang memberikan kepadaku hidup yang kekal, yang meninggalkan surga, menemui aku datang ke dalam dunia ini. Kalau itu yang kita ingat, betapa sukacitanya seharusnya kita bernatal ini. Saya ingat lagu Natal anak-anak waktu saya masih muda. Jumpa teku jumpa kasih si teman, lah cukup baju baru, lah cukup sepatu baru, lah cukup sekali saja jumpa Tuhanku. Katanya, iya, lah cukup sekali saja bernatal, lah cukup sekali saja kalau kita bertemu dengan Yesus berulang-ulang supaya sukacita Natal ini semakin dalam hidup kita. Ketika dia bertemu dengan Yesus itu bersukacita, sekalipun belum bertemu sekali, masih melihat bintang tetap berhenti di atas rumah di mana Yesus pada waktu itu berada. Di sinilah dia mengikuti bintang itu. Ya, berjalan. Lelahkah mereka? Saya yakin mereka juga lelah. Saya yakin juga mereka itu capek. Apakah mereka itu tidak bawa bekal, tidak mengeluarkan biaya dalam perjalanan mereka? Tidak punya biaya? Pasti punya biaya. Ada pengorbanan mereka, ada keletihan mereka, tapi yang paling ditonjolkan di sana adalah sukacita mereka ketika mereka menyadari mereka tiba di tempat di mana Raja itu ada. Karena apa yang motivasi mereka kemana apa? Kami mau datang menyembah Dia. Kita datang menyembah Dia. Hari ini kita Natal, mengingat kembali momen peristiwa yang terjadi itu. Bagaimana orang-orang terdahulu dengan segenap hati mereka datang kepada Tuhan. Dengan segenap perjuangan mereka, ke seluruh keberadaan mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Aku datang bukan untuk cari makanan, aku datang bukan untuk menunjukkan baju baruku, tidak. Tapi aku Natal ini mengingat kembali bagaimana Kristusku itu, Tuhanku itu datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, menemui saya, menemui saudara-saudara, supaya kita diselamatkan. Dan bertemu dengan Dia merupakan satu sukacita yang besar.
Ya, waktu kita percaya dan menerima dengan jus itu merupakan sukacita yang terbesar. Seperti menanggalkan beban yang sangat berat. Itu versi seseorang. Ada mungkin orang lain kata seperti air mengalir. Senang, sukacita. Itu masing-masing orang punya pengalaman. Bagaimana dengan kita? Kalau kita merasakan dengan kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu dalam hidup kita, betapa kita bersukacita yang seharusnya lewat Natal ini. Salahkah baju baru? Enggak salah. Pakailah baju yang baru. Enggak masalah, enggak salah. Tapi sukacita dalam hati kita melebihi daripada semuanya itu. Sebagaimana orang-orang Majus ini, sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka bersukacita karena bertemu dengan juru selamatnya. Yang ketiga di sana kita lihat ayat berikutnya ya. Yang pertama gigih, yang kedua itu adalah ada sukacita yang besar, yang ketiga itu ada yang dibawa kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada penyembahan. Kita datang untuk menyembah Yesus. Yesus yang disembah, Yesus yang ditinggikan. Maka semua pujian harus meninggikan nama Yesus. Semua atraksi harus meninggikan nama Yesus, bukan kitanya. Ya. Semua acara itu harus meninggikan nama Yesus. Iya. Banyak dalam Natal. Natal ini kan bukan dadakan ya. Tidak kan? Enggak dadakan. Tapi ini sudah ada waktunya. 1 bulan itu loh. Berapa tahun, berapa waktu kita mempersiapkan seharusnya? 11 bulan ya. Makanya saya nggak suka lagi orang kalau nyanyi bawa teks. Hafal lagunya. Masa 11 bulan tetap bawa teks? Ya. Belajar. Pemuda, orang tua belajar menghafal itu. Mau sukacita hidup, udah senang bertemu dengan Juru Selamat, menghafal pun. Apa? Janji pernikahan kepala-pala kan? Hah? Iya kan? Baca weh. Iya, bahaya kita kalau itu belum dibaca. Enggak lah. Iya. Kita 11 bulan dulu persiapan Natal. Jangan bilang dadakan. Saya sudah sering bilang itu. Rumput dia waktu udah rumput. Bulan 1 pun sudah bisa persiapan. Iya. Mereka punya persiapan ini. Dalam perjalanan bertemu dengan Juru Selamat, mereka punya persiapan untuk menyembah Tuhan. Apa yang dibawanya? Emas. Apa? Perak. Kemenyan dan mur. Ya, bukan perak ya. Emas, kemenyan dan mur. Jadi dia nggak tangan kosong datang sama Tuhan. Udah 11 tahun, 11 tahun, 11 bulan, masa kita mau Natal pun kayak korban. Persiapkan
Iya. Nanti singkat cerita nih kak. Sudah berapa tahun kak belajar? Iya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa lagu Natal yang kita persiapkan dari dulu? Ya, ini hati tadi. Bagaimana orang Majus ini perlu diteladani. Mereka begitu gigih, mereka begitu semangat bertemu dengan Yesus Juru Selamat itu. Ini gak semangatnya jadi baju Natal ya. Ya, ini baju Natal gue segera gani gitu. Kalau jahit nanti, memang lebih dulu baju gue. Lu payetnya dengan dia tau. Lu payetnya gerida. Tanya, Natal hari ini seperti itu baju. Ya, nggak merasa Natal kalau nggak ada baju baru. Ya kalau ada uang lebih nggak apa-apa, beli baju baru. Jangan beli kalau mau merasa baju baru ya. Iya. Lalu sujud menyembah Dia. Penyembahannya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, melambangkan kemuliaan. Emas itu melambangkan kemuliaan. Kemenyan, bau yang harum, persembahan doa. Mur, itu biasanya rempah-rempah yang ditaburkan ke ke kuburan kalau orang yang mengingat bahwa inilah nanti akan kematiannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu bertemu dengan Yesus. Isinya di sana, kami mau datang menyembah Dia. Kalau Raja yang kita datangi, yang kita sembah Dia itu, apa yang kita bawa kepada Dia? Yang pasti adalah hati yang tulus, hati yang suci. Ini enggak bernatal, teman lu belajar Minggu di sana. Berubah hati, enggak cocok ya. Siap datang berubah hati. Mari kita jauhkan itu. Mari di tengah-tengah gereja kita tidak ada seperti itu. Siapapun ini, kita bekerja sama, saling berkoordinasi. Ada dari kelas siapa sukun. Kalau ada yang kesalahpahaman, mari duduk bersama. Ini harus kita luruskan supaya iblis tidak mengambil bagian. Kalau iblis tidak mengambil, cok cangku katanya. Merawat di rumah berbulan minggu, cok cangku katanya. Langsung Natal lagi. Kan bisa? Bisa. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Emas, kemenyan dan murni yang berharga, yang terbaik dibawa kepada Tuhan. Kalau Dia adalah Raja yang kusembah itu, bisakah kita membawa yang terbaik untuk Tuhan? Jangan-jangan yang terbaik itu kita bawa kemana? Ke mall. Jangan seperti itu. Ada penyembahan. Yang ketiga tadi di sana adalah, yang pertama tadi dengan gigih orang Majus itu, yang ketiga dia memberi persembahan. Orang percaya harus memberi persembahan, persembahan pujian, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan tubuh datang kepada Tuhan, persembahan khusus seperti yang sudah kita belajar. Bertemu dengan Yesus, itulah Natal.
bertemu dengan seseorang pun kita bawa oleh-oleh. Ya. Kita bawa oleh-oleh. Bertemu dengan orang yang kita kasihi, bertemu dengan mertua, bawa oleh-oleh. Bertemu dengan orang tua kita, bawa oleh-oleh. Bertemu dengan saudara, kita bawa oleh-oleh. Bertemu dengan juru selamat, apa yang terbesar yang kita bawa kepada Tuhan? Memberi kesaksian yang benar, datang ke dalam gereja rumah Tuhan, bawa kesaksian, bawa persembahan yang hidup. Mari kita persiapkan semuanya itu untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kalau kami belajar lewat hidup orang Majus itu, hidup yang berlatar belakang menyembah berhala, tapi Tuhan menarik mereka untuk datang kepada-Mu. Itulah anugerah yang dimiliki, yang diterima oleh orang Majus itu. Kami juga diselamatkan Tuhan oleh karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami ini Tuhan diselamatkan oleh karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kalau oleh karena anugerah Engkau menyelamatkan kami, biarlah kami Tuhan dengan gigih, dengan sukacita melayani Tuhan. Bahkan Tuhan memberi yang terbaik apa yang ada pada kami, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Orang-orang Majus itu ketika dia bertemu dengan Yesus, ada sukacita yang besar, dan mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Sebagai bukti ucapan syukur kami yang terbesar, sukacita yang besar itu ya Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bersama-sama. Kalau malam ini kami akan merayakan Natal di Kutabulu, Tuhan kami rindu orang-orang Kutabulu itu bisa keluar dari rumahnya, hadir dan bersama-sama mengikuti Natal di sana. Tapi kami juga Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama dengan mereka, mengasihi mereka, melayani mereka, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi Allah. Tuhan, ini kami sebagaimana kami ada, kami serahkan hidup kami. Biarlah kami Tuhan meneladani hidup orang Majus itu. Sekalipun Tuhan tempat yang jauh, dia rindu bertemu dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan melelahkan, sekalipun capek, ada sukacita ketika bertemu dengan Yesus. Kepadamu saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.